Hai guys, jumpa lagi bareng kita di Items Informasi ke teman-teman milenial. Bersama aku Ayunda Taya. Dan aku Alfidiat Moko, pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Apa kabar nih teman-teman milenial di rumah? Masih semangat gak nih? Tentu masih semangat dong, harus harus semangat. Ya, semoga juga kabarnya baik-baik juga ya Tay, kayak kita berdua Tay. Alhamdulillah. Di tengah pandemi ini kan ada nggak beberapa sih, banyak ya kabar sedih dari kesehatan orang-orang di sekitar kita. Jangan membuat kita patah semangat, justru harusnya kita lebih termotivasi untuk mengikuti 3M nih Kak. Apa tuh? Memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Penting banget ya Tay untuk menjaga kesehatan kita ini selama pandemi COVID-19. Apalagi kalau kita ngomongin imun sistem ya. Kita harus menjaga bisa sestabil mungkin. Betul. Bagaimana sih? Yang ngomong. Bagaimana sih caranya supaya imun kita tuh tetap stabil, Tay? Nah, misalnya kita olahraga, terus makan yang sehat, dan jangan lupa membahagiakan diri. Terus juga tadi kan kita udah bilang tetap semangat ya. Salah satunya tuh dengan tetap belajar ya, walaupun online, tetap serap ilmu sebanyak-banyaknya, jangan males. Salah satunya mempelajari lebih banyak tentang Indonesia. Bener banget. Hari ini kita akan ngebahas tentang things you didn't know about Indonesia. Iya. Ada apa aja sih, ya kan? Pastinya kan kalau kita memberitahu hal-hal yang belum terekspos nih dengan Indonesia, otomatis kita bisa lebih bangga nih. Oh, ternyata di Indonesia tuh ada ini loh, ya kan? Benar, boleh tuh dimulai Kak Alfi. Boleh, tapi aku mau ngomongin basic dulu nih. Kalau Indonesia kan luas banget nih Taya kan. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, luasnya itu ternyata Indonesia membentang lebih dari 1,8 juta kilometer persegi. Wah, Nah, itu kebayang nggak tuh? Nggak betul. kebayang. Terhitung dari Sumatera Utara sampai ke Papua Barat. Wih, luas banget. Sangat Dan luas. Indonesia juga terdiri dari lebih dari 17.500-an pulau. Wow, iya tuh Indonesia. Maksudnya dari luas segitu ya nggak kaget ya kalau pulau-pulaunya juga banyak, dari mulai Iya. pulau-pulau gede sampai pulau-pulau yang paling kecil ya. Iya, makanya Indonesia tuh terkenal dengan negara dengan kepulauan terbanyak di dunia, guys. Benar. Dan Indonesia juga memiliki banyak sekali spot-spot yang indah yang bisa dikunjungi. Katakan saja seperti Raja Ampat, ya kan. Terus Labuan Bajo, terus Lombok, Bromo. Kalau Pulau soal disebutin Belitung. nggak tak terhitung nggak sih Kak? Iya. Tiap daerah tuh pasti punya tempat sendiri yang oke banget dikunjungi. Bener, bahkan kebun teh sendiri tuh bisa menjadi tempat yang keren buat foto-foto, guys. Nah, ngomongin tadi luas, terus juga pulaunya banyak. Pasti diikuti juga dengan jumlah penduduk yang juga banyak. Nah, salah satu bukti dari jumlah penduduk banyak itu juga sukunya yang banyak. Jadi banyak banget yang tadi dibilang dari Sabang sampai Merauke ada berbagai suku. Nah, aku mungkin mau nyebutin 2 diantaranya aja kali ya. Yang pertama ada suku Baduy. Jadi ini merupakan kelompok etnis di Kabupaten Lebak, Banten. Dan merupakan suku yang mengisolasi diri dari dunia luar. Dan Baduy ini dibagi 2 ya, dari Baduy luar dan juga Baduy dalam. Perbedaannya itu dalam menjalankan aturannya dengan baik. Jadi kalau misalnya Baduy dalam, yaitu mereka menjalankan aturannya dengan baik. Sementara kalau di Baduy luar itu sudah terpengaruhi oleh pola hidup masyarakat modern. Nah, selain itu ada suku kedua yaitu suku Asmat, ini dari Papua. Dia terkenal banget dengan hasil ukiran kayu tradisionalnya. Saking terkenalnya dia udah sampai kancah internasional Kak, bahkan diakui oleh negara-negara yang jauh gitu. Nah, ini tuh tentang si kayu-kayu ini, ukirannya itu tentang leluhur, terus kemudian cinta alam dan juga keseharian dari mereka. Keren banget. Oke. Ada lagi kah? Udah itu aja nih, aku nyebutin 2 aja nih aku dulu. pengen sharing ya, kalau Indonesia kan memang negara yang bersejarah ya Tay. Kita tahu sendiri kalau Indonesia itu pernah dijajah. Dan banyak sekali cerita-cerita dari kerajaan juga ya Tay. Nah, makanya kalau Indonesia itu ternyata disebut dengan negara prasejarah nih. Karena Indonesia itu prasejarah, maka Indonesia memiliki beberapa museum Tay. Nah, salah satu museum yang dimiliki Indonesia adalah Museum Nasional Indonesia.
Di Jakarta ya itu ya? Betul. Taya pernah ke situ? Pernah. Pernah. Nah, museum ini juga sering disebut dengan Museum Gajah, ya berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Nah, selain benda-benda artefak lama, Indonesia juga memiliki salah satu yang menjadi sejarah juga ini adalah candi. Oh, Candi-candi iya, apa aja betul. sih yang ada di Indonesia? Nah, yang mau aku bahas di sini adalah Candi Borobudur. Nah, di sini lokasinya itu ada di Magelang, Jawa Tengah. Jadi, candi ini itu didirikan oleh para penganut Buddha waktu dulu. Nah, itu bentuknya juga berbentuk stupa, patung-patung stupa. Nah, bangunannya ini terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar yang di atasnya itu terdapat 3 pelataran melingkar gitu. Jadi agak kayak segitiga gitu ya, Taya. Iya. Dan dindingnya itu, di setiap dindingnya itu dihiasi dengan sekitar 2.600-an panel relief dan terdapat 504 arca Buddha. Kebayangkan kalau Bayangin kita ya. hidup di zamannya dan kita menyaksikan proses pengukirannya. Iya, pengukiran relief-relief pakai tangan loh ya. Dulu karena kan nggak belum ada canggih. alat-alat canggih ya. Bahkan belum disemen kan itu, masih tumpukan Betul. batu. Wow. Dan Borobudur ini memiliki koleksi relief yang terlengkap dan terbanyak di dunia, Tay. Wow, Betul. applause. Keren, keren, keren. Selain candi, kan mungkin kalian sering ngikutin ini ya, Royal Family Inggris kali ya, kan sering Oke. ngikutin yang pangerannya atau mungkin suka ngeliat bajunya, bentuk kerajaannya. Nah, sebenarnya di Indonesia tuh juga ada. Ada ya, Tay ya? Iya, jadi di Indonesia sendiri itu bentuknya pernah ada yang kerajaan dan ada juga kesultanan. Tapi sekarang lebih adanya kesultanan. Kesultanan, Iya. betul. Nah, tiap kesultanan ini memiliki cerita dan artefaknya sendiri-sendiri. Yang pertama ada Keraton Yogyakarta. Ini didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono yang pertama beberapa bulan setelah perjanjian Giyanti itu tahun 1755. Wah, udah lama banget ya. 1755. Dan masih bertahan nih sampai sekarang. Nah, hal yang menarik tentang Keraton Yogyakarta itu pertama ada kesetiaan kehadiran dari abdi dalamnya. Kedua, lokasinya ini anti banjir loh, Kak. Nah, yang ini aku juga baru tahu nih. Nah, yang ketiga ada penampilan gamelan yang Jawa banget nih kan di hari tertentu. Terus juga dia masuk ke UNESCO juga nih si Keraton Yogyakarta Jogja ya, ini. warisan dunia. Dan ini terbuka untuk umum dan harga masuknya 5.000 untuk warga lokal ya dan 15.000 untuk warga asing. Nah, selain itu ada juga Keraton Solo. Ini berada di Surakarta, Jawa Tengah, itu didirikan oleh Susuhunan Pakubuwana kedua pada tahun 1744. Jadi sama-sama tahun 1700-an ya, itu udah lama banget dan masih bertahan sampai sekarang. Nah, itu sebagai pengganti dari Keraton Kartasura yang kandas akibat geger pecinan pada 1743. Nah, harga masuknya itu 8 sampai 15.000 per orang. Ada koleksi pusaka kerajaan di dalam yaitu senjata dan musik gamelan. Oke. Jadi kita memberikan banyak banget lokasi-lokasi yang bisa dikunjungin dan nggak biasa ya. Mungkin kalian Bener. yang ngincar foto-foto doang, kalian bisa dapat more than that kalau kalian Bener, mengunjungi karena tempat-tempat Indonesia tuh ini. kaya banget dengan budayanya ya, dan juga tempat-tempat yang sangat bagus. Wah, kalau aku sendiri sih pengen banget ke Keraton Jogja dan Solo itu kayak belum pernah cobain. Iya, aku udah berulang kali lewat tapi kayak nggak pernah Kayak nggak bener-bener pernah mengunjungi. mengunjungi, Aku oke. malah tertarik tadi masuk ke suku Baduy ya. Iya. Banyak banget yang udah bahas tapi aku sendiri belum ada kesempatan buat mengunjungi. Oke guys, tadi ya beberapa spot indah yang ada di Indonesia dengan budayanya yang sangat kental dan juga kaya. Nah, semoga tadi bisa menginspirasi. Tapi informasi selanjutnya bakal lebih menginspirasi lagi nih guys. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Items Informasi ke teman-teman milenial. Hai guys,
masih bareng kita di items Informasi ke teman-teman milenial. Masih di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Masih ngebahas hal-hal yang indah sekali di Indonesia yang mungkin kalian belum pernah dengar atau ketahui sebelumnya. Atau mungkin kalian belum tahu detailnya ya, baru tahu-tahuan aja. Jadi kita pengen bikin kalian makin pengen ke sana dan makin pengen mengulik lagi tentang Indonesia. Betul banget, Tay. Apalagi dengan informasi yang kita bakal kasih tahu nih sekarang ya, Tay. Wah, aku yakin nih kaum-kaum milenial tuh pasti bakal menjerit-jerit nih untuk segera bisa liburan ya sekarang, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini kan. Makanya menjerit-jerit ya, karena nggak bisa liburan, nggak bisa kemana-mana. baru bisa bayangin aja. Betul, ya udah. Nih kita pengen kasih tahu nih beberapa tempat yang indah dan keren banget yang kalian bisa kunjungi nanti ya setelah corona selesai. Ditahan dulu. Mungkin bisa dimulai dari aku ya. Boleh, jadi di Indonesia tuh banyak banget ya, Tay, tempat-tempat yang menarik dan juga nggak kalah kerennya dengan yang ada di luar negeri itu. Iya. Oke, wisata yang pertama nih, yang mungkin kan kita semua stres ya di rumah. Pengennya tuh langsung ketemu pemandangan alam capcus gitu loh, ya nggak perlu nanjak dulu kan. Biasanya pada pengen mantai nih, Kak. Tapi emang bener sih, Tay, kalau kebanyakan di rumah tuh pengennya ngeliat yang jernih-jernih gitu kan, kayak air laut. Tapi terus pengennya juga langsung boboan gitu boboan kan. ya, Dia nggak dari- mau nanjak dulu, nggak mau ngeluarin Iya, keringet iya. dulu. Nah, salah satu lokasi pantai yang paling terkenal adalah Gili Trawangan di Lombok dengan vilanya yaitu Villa Ombak. Nah, sebenarnya Gili tuh nggak cuma Trawangan aja, tapi ada Gili Air dan juga Gili Meno. Tapi emang yang paling terkenal nih Gili Trawangan. Dan dia masuk wisata top Asia ke-6 yang paling diminati. Jadi emang udah diakui internasional nih ya. Nah, cuma di Gili Trawangan nih nggak ada kendaraan bermotor karena nggak diizinin sama aturan lokalnya. Nah, Kak Alfi sendiri kan pernah ya? Iya, aku pernah ke Gili Trawangan, tapi memang itu tidak boleh ada kendaraan bermotor. Oh, kesulitan nggak mesti selama Enggak mobilisasi juga kesana sih, karena kemari? juga mereka kan menyewakan beberapa alat transportasi seperti sepeda ya. Oh. Terus juga di sana kalau nggak salah ada delman juga ya, Iya, Tay, ada di kereta situ. kuda juga. Betul. Tapi kalau untuk aku pribadi saat itu aku nggak nyewa sepeda atau nggak delman. Oke, jalan nyewa kaki apa nih? aja cukup Oh, jalan gitu. kaki, oke, Iya, keren karena pulau itu tuh banget. kecil gitu, jadi kita bisa jalan gitu. Antara menghabiskan hemat waktu. budget atau emang pengen Betul, men-cherish iya, pemandangannya itu ya, yang kedua Kak? tuh. Aku Karena kan ingin kalau sambil lebih ini susah. menikmati Oke. pemandangan yang ada di Gili Trawangan. Jadi emang ada banyak option ya. Mungkin bagi kalian yang mau lebih lama menikmati bisa kayak Kak Alfi. Bisa Untung banget. kalau yang malas jalan bisa naik sepeda atau Bisa, naik bisa. kereta kuda tadi. Nah, baik lagi ke Villa Ombak. Nah, di Villa Ombak ini itu khas dengan interiornya yang modern, mewah, tapi terinspirasi dari budaya Lombok juga yang tradisional. Jadi kayak modern ekstradisional gitu. Oke. Nah, fasilitasnya antara lain bisa olahraga air, yaitu snorkeling dan kano, dan juga disediakan pemandangan alam Gunung Rinjani kalau lagi berenang. Jadi kayak 2 in 1 gitu, Kak. Kan kita berenang nih, kita ada di pantai, tapi kita bisa lihat gunung-gunung juga, Kak. Iya, itu keren banget ya, the best view lah pokoknya ketika di sana, dan cocok banget untuk foto-foto dan upload ke sosial media. Betul. Iya nggak sih? At the end itu sih ya intinya. Bener, Dan betul. Kak Alfi sendiri udah menyaksikan ya Gunung Rinjani dari Gili Trawangan ya. Mungkin itu menjadi next bucket list untuk aku lah. Kalau udah dari Gili Trawangan, pengen langsung ke Gunung Rinjani. Rinjani. Oke, dari bawah ke atas boleh nggak apa-apa. Dan Boleh, mungkin boleh, untuk boleh. aku ya Gili Trawangan dulu lah ya. Oke, nah ngomong-ngomong soal pantai ini ada pantai unik juga nih, tapi lebih ke resortnya sih. Oke. Ini ada Kura-Kura Resorts. Nah, lokasi resorts ini ada di Pulau Menyawakan, Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Nah, pulau tropis ini juga menawarkan keindahan pantainya nih, Tay. Terus walaupun namanya itu Kura-Kura Kura-Kura, Resorts, tapi di sini tuh nggak ada kura-kuranya, Tay. Tapi yang ada ini adalah ini calon anak-anak penyu. Jadi masih bayi-bayi nih. Nah, di resort ini kita bisa menyaksikan
proses penetasan penyu-penyu yang baru lahir gitu. Dan mungkin ini daya tariknya ya, karena kan di mana lagi coba kita bisa ngeliat kayak gitu kan. Tapi penamaan kura-kura sendiri itu ternyata terinspirasi dari bentuk pulaunya sendiri. Yang kalau kita lihat tuh dari udara ya, misalkan kita lihat dari Google Maps gitu, kita search tuh pulau menyawakan ya, bentuknya tuh seperti kura-kura. Tuh bagi kalian yang nggak percaya sama Kalvi bisa langsung buka Google Map ya. Betul. Unik juga ya bentuknya kayak kura-kura. Unik ya. Nah untuk kalian yang ingin bermalam di resort kura-kura, itu kalian harus merogoh kocek sebesar kurang lebih 4 jutaan per malam. Lumayan ya? Iya, lumayan ya. Lumayan. Iya mikir dulu. Iya, tapi kan kalian yang bisa tadi mini-mini penyu itu yang lucu. Bisa berpengalaman menyaksikan langsung proses ini penetasan penyu-penyu itu. Dan kalian susah nyari itu di tempat lain. Jadi menurut aku worth it aja ya. Dan Boleh. pasti fasilitasnya juga ya sesuai sama Sesuai harganya dengan lah harganya. ya. Harga nggak akan bohong. Betul. Nah, next ini masih perpantaian nih Kalvi. Selanjutnya kita jauhan dikit, kita ke Raja Ampat yang ada di Kabupaten Waisai, Provinsi Papua Barat. Wah, Raja Ampat ya. Ya, nggak akan pernah bosan destinasi kita. semua orang nih, bukan hanya orang Indonesia tapi juga orang luar negeri juga, Tay. Karena emang kesananya juga susah ya. Bener, Jadi emang eksklusif worth it, sekali ya, betul. Tay, untuk kesana. Jadi dia emang luas banget dan terdapat 610 pulau sebenarnya. Wow. Nah ini merupakan tempat menyelam dan juga snorkeling terbaik di dunia. Tuh sampai terbaik di Terbaik dunia, karena terumbu karangnya juga kan banyak banget ya jenis-jenisnya, ada ratusan di sana guys. Kenapa? Karena yang tadi kayak Kalvi bilang itu karena terumbu karangnya banyak banget dan juga karena 3/4 atau 75% biota laut di dunia itu ada di sana. Nah ngomong-ngomong soal pulau nih, ada lagi nih pulau habitatnya hewan raksasa kadal, tapi ini adalah komodo. Nah pulau Komodo ini juga merupakan pulau yang diakui oleh UNESCO, jadi ini merupakan World Heritage ya. Nah di sini karena habitatnya pulau Komodo, komodonya juga lumayan banyak nih Tay di sini, ada sekitar 2000-an komodo di sini. Pulau Komodo ini juga sempat menjadi satu dari 7 keajaiban dunia. Wow. Betul, yang diakui oleh New Seven Wonders Foundation pada tahun 2012 gitu. Dan pulau ini juga merupakan kawasan Taman Nasional Komodo yang dikelola oleh pemerintah pusat gitu. Nah tadi kita udah nyebutin pantai-pantai doang nih sebenarnya Iya, ya dari pantai-pantai sekian banyak ya. wisata-wisata di Indonesia. Nah dari pantai-pantai itu kalian bisa memilih sesuai selera kalian. Mungkin kalian tertarik dengan Iya. penyu, tadi bisa ke resort kura-kura ya. Terus habis itu mungkin kalian mau snorkeling bisa ke Raja Ampat atau mau pemandangan Gunung Gili Trawangan. Gili Trawangan tuh kan sampai terlalu Pemandangan kagum banyak banget Gunung yang disebutin. Rinjani Iya. di Gili Trawangan. Dan juga tergantung budget kalian sih guys sebenarnya ya. Iya. Benar, itu Yang sih jelas, yang utamanya. selama pandemi ini menabung dulu ya, ya kan, jaga imun sistem kalian supaya nggak sakit gitu. Betul. Dan ya hiburlah diri kalian dengan ke tempat-tempat yang refreshing seperti Iya, dan masih aman ya untuk masih pandemik aman, ini. ya tempat-tempat pantai ini kan kita hanya memberikan informasi nih supaya kalian lebih termotivasi nih untuk bisa menjaga kesehatan. Iya, kesehatan. Nanti kalau corona sudah selesai bisa langsung ke sini guys. Betul. Dan jangan lupa kalau ke pantai tetap jaga pantainya ya, karena kan Betul. mereka habitat dari tumbuhan dan juga hewan-hewan setempat. Iya. Betul. Nah selanjutnya kita akan ngebahas informasi yang menarik dari sisi entertainment. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Items Informasi ke teman-teman milenial. Hai guys, masih bareng kita di Items Informasi ke teman-teman milenial. Masih di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Matanya Indonesia.
Nah, masih ngebahas soal cantiknya Indonesia dan beberapa hal yang mungkin kalian belum tahu tentang Indonesia nih. Bener, ternyata Indonesia tuh memiliki banyak banget potensi keindahan alamnya ya. Betul. Kita tadi udah ngejelasin dari mulai keberagaman sukunya ya tadi di segmen 1, terus juga apalagi tadi di segmen 1 tuh banyak banget soalnya. Banyak ya kan, luasnya Indonesia ya kan, keberagaman budayanya. Nah di segmen kedua kita juga mengingatkan bahwa banyak banget pantai-pantai atau resort yang sangat indah di Indonesia. Dan itu baru pantai, kita belum nyebutin danau, gunung, bukit dan sebagainya, masih banyak lagi. Bener. Tapi kalau kita ngomongin itu kan banyak banget ya Kak Alfi iya, ya. nggak habis-habis. Jadi kita di segmen 3 kita akan mempersempit percakapan kita nih. Oke, kita ngomongin soal artis aja kali ya, Tay. Oke, biar lebih enak kan. Bener, ngomong-ngomong soal artis, Indonesia juga memiliki banyak banget artis-artis yang sangat hebat ya. Dan mereka juga sempat dijadikan duta wisata. Nah, ini adalah serangkaian artis-artisnya nih yang berprestasi. Nah, pertama itu ada Farah Queen. Siapa sih yang nggak kenal Farah Queen? Mungkin ada ya kali yang pada zamannya Farah Queen udah nggak berjaya. Oke, jadi Farah Queen itu adalah seorang chef selebriti ya, yang cantik juga pinter masak nih guys. Nah, ternyata Farah Queen ini pernah dinobatkan sebagai presenter hobi dan gaya hidup favorit dari Panasonic Gobel Award 2013. Wow, keren banget ya, Keren. multi talenta berarti. Nah, selain itu juga dia pernah ditunjuk sebagai duta wisata KLM yang merupakan maskapai asal Belanda pada tahun 2016. Duta ini ya, maskapai asal Belanda KLM. Nah, tugasnya ia itu di sana selain untuk mempromosikan makanan Indonesia, dia juga membuat beberapa menu khas Indonesia di situ. Oh, di maskapai ini? Betul, membuat beberapa menu eksklusif untuk penumpang dengan rute tertentu. Wah, gitu. keren banget. Iya, jadi dia berprestasi ya melalui Berarti nggak cuma jobnya. nggak cuma dia ahli di bidangnya, tapi dia juga mau membagikan keahliannya ini untuk mempromosikan Indonesia. Betul, salah satunya dari menu makanan, ya kan, dari makanan. Dan kayak menu makanan di maskapai itu suatu hal yang baru nggak sih? Kan biasanya orang buka restoran, orang buka kafe dan sebagainya, tapi dia justru menginovasikan menu makanan gitu di maskapai. Bener. Itu kayak cara baru ya untuk mempromosikan makanan Indonesia. Betul. Dan dia juga harus mempromosikan brand itu ya ke Indonesia yang jelas ya kan. Oke. Nah, tadi Kak Alfi udah nyebutin yang perempuan, aku nyebutin yang laki-laki. Ini salah satu idolaku juga, seorang aktor yaitu Joe Taslim. Nah, dia sempat menjadi duta pariwisata Selandia Baru untuk Indonesia pada tahun 2014. Nah, dia ini melakukan perjalanan ke North Island, kemudian dia berlayar di sekitar pelabuhan Auckland, terus kemudian dia ke Gua Kunang-Kunang di Waitomo dan juga Waitomo Hamilton dan juga ke lokasi The Hobbit. Wih. Jadi dia selain menjadi duta ya, mungkin karena dia menjadi duta ya, makanya dia bisa experience tempat-tempat itu ya, yang mungkin kan kalau kita ya nabungnya panjang banget ya. Iya. Jadi dia jalan-jalan gratis ya, sekalian Iya. mempromosikan gerakannya dia. Iya, tapi mungkin dengan nama dia yang udah nggak cuma terkenal di Indonesia tapi juga internasional, jadi dia bisa dipilih kayak gitu. Dan juga pemilihan dia untuk mempromosikan Selandia Baru juga kayaknya tepat ya, karena kan fansnya banyak banget ya, termasuk aku. Iya, benar. Tapi unik ya, dia jadi duta di Selandia Baru. Ya tetap ya, targetnya kan Indonesia, biar kita ini lihat ya. Oke. Tapi nabung dulu. Nah, Itu mahal selanjutnya nih banget. ada artis cantik juga, idolaku nih, Raline Shah. Oke. Weh. Dia juga pernah menjadi duta AirAsia, bahkan sempat menjadi komisaris independen AirAsia Indonesia pada tahun 2017. Nah, Raline Shah ini dianggap mampu akan membawa pengaruh yang baik untuk perusahaan karena
popularitasnya. Benar, karena Raline Shah ini juga salah satu artis Indonesia yang sangat peduli dengan lingkungan ya, khususnya hewan satwa gitu. Nah, kalau nggak salah dia juga memiliki kebun binatang nih guys. Jadi papanya tuh iya punya kebun binatang di Sumatera. Nah, dia Aku baru tahu sangat ya mencintai hewan-hewan gitu. Dari situ sih dia muncul ada kesadaran untuk mencintai hewan-hewan gitu, menjaga. Dan juga melindungi lingkungannya ya. Betul. Berarti selain karena popularitas, tapi karena juga jiwa sosial dia yang tinggi, makanya pas banget dipilih dia gitu ya Kak? Betul. Dan dia juga pinter kan, karena waktu itu dia juga finalis Putri Indonesia guys, keren. Nah selanjutnya sama kayak Raline Shah nih, ada Nadine Chandra Winata. Dia juga mungkin terkenal karena pernah beauty pageant ya, dan juga terkenal karena jiwa sosial dan alamnya yang tinggi. Makanya dia sempat menjadi tourism advocate dari Selandia Baru tahun 2017 karena memiliki hobi dan ketertarikan di dunia wisata. Yang kayak tadi aku udah sebutin ya, selain dia jiwa sosialnya tinggi, dia juga hobi jalan-jalan, tapi juga tetap menjaga lingkungan yang dia kunjungi. Oke. Top banget. Ini yang harus dicontoh ya, jangan cuma jalan-jalan aja, tapi harus juga peduli dengan apa yang kita tinggalkan. Kalau tadi kita udah ngebahas banyak artis-artis Indonesia nih, mungkin kita akan melenceng sedikit nih ke artis luar negeri. Berkunjung. Betul, negara tetangga kita. Nah, ternyata ada artis mancanegara juga yang menjadi duta wisata. Nah, ini ada aktor ganteng bernama Mario Maurer. Kayak mana tadi disebut idolaku semua ya. Idolanya Taya nih ya kan, apalagi filmnya itu ya yang Crazy Little Things Called Love. Yes. Oke. Dan dia juga bermain film namanya Pigma. Nah, ia pernah dinobatkan sebagai duta pariwisata Thailand selama 3 tahun dari tahun 2015 sampai 2017. 3 tahun ya, berturut-turut, keren. Selain berprestasi sebagai aktor, dia juga peduli dengan lingkungan ya, makanya dia dijadikan duta pariwisata. Memang tugasnya kalau dipajang mukanya Mario Maurer tuh kayaknya bikin kaum wanita tuh pengen mengunjungi Thailand ya kan. Padahal kalau mengunjungi Thailand nggak ketemu Mario Maurernya ya, nggak ada paket sama Mario Maurer kan. Paket Mario Maurer ya, iya, cuman kan kalau gitu. Wisata cakep tambah itunya juga cakep kan double ya makin pengen. Itu yang lebih menjual ya. Itu yang lebih menjual. Selanjutnya juga ada dari luar negeri yang juga idola aku juga nih, yaitu ada Chris Hemsworth. Nah, itu idola aku juga sih. Iya, ya kan? Siapa sih yang semua mengidolakan Chris Hemsworth. Iya, karena peran dia tuh apa ya, keren tapi lucu gitu iya, nggak sih? lovable ya. Lovable, bener banget. Nah, dia ini duta pariwisata Australia dari tahun 2016 sampai 2017. Nah, dia ini berkampanye untuk memperkenalkan pariwisata Australia ke dunia gitu. Bener. Ya yang jelas banyak banget ya tempat-tempat Indonesia yang bisa kita kunjungi yang menawarkan pemandangan yang sangat indah. Nah, beberapa public figure Indonesia juga dijadikan duta pariwisata ya, seperti Nadine juga tuh kita seharusnya bisa terinspirasi ya dari para artis-artis ini. Selain berprestasi menjadi aktor atau public figure, dia juga masih peduli dengan lingkungan dan mempromosikan daerah Indonesia yang mungkin belum terekspos gitu. Dan itu juga yang harus kita belajar ya, kita nggak cuma ngunjungin aja, kita nggak cuma foto-foto aja, tapi kita harus ngasih feedback juga ke alam yang kita injakan gitu. Benar, jadi cintailah bumi kita, Indonesia. Benar, biar kita bisa cepet jalan-jalan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya di tengah pandemik ini. Benar, selalu terapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak guys. Nah benar banget, jangan lupa olahraga, atur pola makan, dan tetap happy dengan nonton kita. Keren banget Taya. Wah, kalau kita udah ngejelasin semua itu berarti tandanya kita harus pamit undur diri dulu nih guys. Semoga informasi tentang all
the things you probably don't know. Didn't know about Indonesia. Betul. Semoga kalian menjadi tahu nih Iya, ya kan, atau jadi tentang Indonesia. kenal banget sama negara Betul. kalian sendiri. Semoga informasi tadi bermanfaat dan pastinya kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya yang pastinya juga akan menarik dan juga lebih bermanfaat lagi ya Tai. Ya udah, akhir kata kita berdua undur diri. Aku Alfidiat Moko. Aku Ayunda Taya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya hanya di Items Informasi ke teman-teman milenial. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Bye-bye. Bye-bye.